Sepanjang sejarah, Bengawan Solo selalu mengukir kisah mistis, mengingat awal keberadaannya serta diteruskan oleh kehidupan manusia purba, dan selanjutnya adalah kehidupan nenek moyang kita yang hidup penuh dengan fenomena gaib dan syarat akan dunia mistik. Sehingga karena itulah kemudian Bengawan Solo menjadi pusat dan sumber sejarah yang bernuansa mistik dari masa ke masa. Sungai ini pula terukir kisah Joko Tingkir atau yang kemudian dikenal pula sebagai Sultan Hadiwijaya. Sebuah kisah yang sangat fenomenal dari pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Pajang pada tahun 1548 sampai 1582. Pada zaman dahulu kala, Bengawan Solo juga menjadi lalu lintas utama terbesar di Pulau Jawa, di samping jalurnya yang melewati kota-kota besar pada masa itu, juga dipandang sebagai sangat strategis. Perjalanan melewati Sungai Bengawan merupakan sarana olah spiritual bagi para kesatria dan Bengawan, tak terkecuali Joko Tingkir. Dikisahkan, suatu ketika Joko Tingkir melewati Sungai Bengawan dari Majasta, sekarang Sukoharjo, menuju ke Grompol Demak, dengan menaiki getek tepat di pinggir Kedung Srengenge. Joko Tingkir melihat sekelompok gadis-gadis yang sedang mencuci dan mandi. Menurut hikayat, Joko Tingkir bukan hanya seorang raja yang sakti, namun dia juga suka menggoda perempuan, sehingga para gadis yang berada di pinggir sungai digoda olehnya. Pada saat sedang menggoda gadis, tiba-tiba keluarlah sekumpulan buaya putih dengan mencemooh Joko Tingkir. "Karebet, kau seorang raja, tapi kelakuanmu seperti bukan kaum bangsawan. Aku saja yang bangsa binatang tidak menggoda gadis-gadis itu. Kenapa kau manusia dan seorang raja justru berlaku demikian?" Demikian ucap salah seekor buaya tersebut. Konon pada zaman dahulu, menurut cerita, hampir semua binatang di sepanjang Sungai Bengawan Solo bisa berbicara dan mengerti ucapan bangsa manusia. Karena malu dan merasa dilecehkan, akhirnya Joko Tingkir berkelahi dengan sekelompok buaya yang mengejeknya, hingga buaya-buaya tersebut bisa dikalahkan. Namun, dia berjanji untuk tidak akan pernah menceritakan kalau para buaya tersebut bisa dikalahkan. Sebaliknya, para buaya juga berjanji untuk tidak mengatakan kelakuan Karebet yang telah menggoda gadis-gadis itu kepada siapapun. Sebagai hukuman atas kekalahannya, para buaya tersebut haruslah mengantarkan Karebet hingga tujuan. Tak hanya itu, para buaya juga akan selalu siap kapan saja jika dibutuhkan oleh Joko Tingkir. Akan tetapi Joko Tingkir merasa malu sendiri terhadap perbuatannya, sehingga saat pulang dia meninggalkan geteknya di pinggir Sungai Bengawan Solo, tepat di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Berdasarkan pantauan penelusuran, hingga kini getek Joko Tingkir itu masih bisa terlihat di desa tersebut. Anehnya, walaupun pasang atau surut, bahkan banjir besar sekalipun, getek peninggalan Joko Tingkir itu tetap berada di tempat. Sekarang ini, peninggalan Joko Tingkir menjadi situs sejarah dan menjadi salah satu tempat ritual olah batin yang ada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Pada setiap tahunnya selalu diadakan tradisi tahunan yang terkenal dengan ritual Rarung Getek Joko Tingkir. Hal lain yang perlu diketahui bahwa di sepanjang bantaran sungai ini ada berbagai macam keyakinan masyarakat akan kemistikan serta kegaiban Sungai Bengawan Solo. Semua ini tak lepas dari peran para gaib serta dayang-dayang yang mendiami sungai tersebut. Menurut Pak Hudoyo, Sungai Bengawan Solo ibaratnya pusat kota bagi para kerajinan
atau lelembut tanah Jawa. Karena itulah sungai ini dipergunakan sebagai lalu lintasnya mereka, bangsa halus. Ibarat sebuah kota, Bengawan Solo adalah jalan rayanya para lelembut atau makhluk halus. Mereka akan selalu melintas jalur ini, kemanapun akan pergi. Sehingga karena itulah, jika dilihat dengan mata batin, sungai ini begitu penuh dengan kesibukan dan aktivitas makhluk halus. Aktivitas mereka tak pernah surut, apalagi pada malam-malam tertentu. Bermacam-macam rupa, derajat, kedudukan, serta golongan bangsa gaib lalu datanglah dan lalu lalang melewati jalur ini. Tak heran juga jika kemudian banyak orang atau masyarakat yang memanfaatkan para makhluk halus itu untuk diajak kolaborasi atau koalisi agar membantu menyelesaikan segala urusan keduniawian. Hal ini sudah berjalan sejak zaman dahulu kala. Maka karena itu tak aneh jika melihat seseorang sedang kungkum atau berendam badan pada tengah malam di aliran sungai, papar Pak Hudoyo kepada kami. Menurutnya, tapa kungkum di Bengawan Solo dilakukan untuk menghadang dan meminta berkah pertolongan kepada gaib yang lewat membantu mengatasi problem kehidupan para pelaku. Fenomena dari dunia gaib bukan hanya setiap malam, akan tetapi hampir setiap waktu bisa kita jumpai di pinggir Bengawan Solo. Walau kita tak mempunyai indera keenam sekalipun, begitu banyaknya penampakan-penampakan dari alam halus, sehingga dengan mudah kita bisa tangkap dengan mata biasa. Menurutnya, tak jarang segerombolan tamu agung bangsa halus melewati mereka yang sedang ritual di Sungai Keramat ini. Hal ini ditandai dengan terdengarnya ratusan suara derap kaki kuda yang mengiringinya, serta bau harum yang begitu senter. Jika tamu pembesar dari alam gaib lewat, para gaib lain yang melintas sungai tersebut dipastikan akan segera menyingkir. Ini merupakan tata krama yang berlaku di kalangan mereka. Walau bagaimanapun juga, derajat mereka masih lebih rendah dibandingkan para tamu agung tersebut. Memang suara derap kaki kuda dari alam gaib ini sering terdengar oleh telinga masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Bengawan Solo. Siapakah para pembesar alam gaib yang sering melewati sungai ini? Banyak, karena alam gaib pun seperti alam kita manusia. Mereka memiliki daerah kekuasaan yang dipimpin para penguasa atau ratu, yang umumnya juga saling berkunjung serta mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan kondisi politik atau pemerintahan serta rakyatnya. Seperti Nyai Roro Kidul, sering juga dia melintas sungai ini jika akan berkunjung ke Eyang Sunan Lawu, atau sebaliknya. Ada Raja Jin Guntur Geni dari Pekalongan, Gunting Geni dari Kaliwungu, Buta Trenggiling dan Buta Salewang dari Pajang, Kiri Pragota penguasa Kartasura, Kikala Sekti dari Gunung Tidar, Buta Kala dari Laut Cilacap, dan masih banyak lagi penguasa serta raja dari alam halus yang sering melintas di Sungai Bengawan Solo ini. Jika demikian benar adanya, kalau Sungai Bengawan Solo adalah lalu lintas ramai dan utama bagi bangsa gaib, mungkin karena itulah sungai ini bukan saja populer di kalangan gaib, akan tetapi terkenal pula bagi bangsa manusia karena menjadi peranata kehidupan yang penting, bukan hanya untuk perairan, akan tetapi keindahan taman sepi Sungai Bengawan Solo yang asri serta alami. Juga banyak tanaman yang tumbuh sudah langka masih terdapat di sana. Seperti bunga Wijaya Kusuma yang menurut cerita bunga ini dimiliki oleh Ratu Pantai Selatan, sehingga dulu hanya ada di daerah Laut Selatan. Tapi sekarang banyak tumbuh liar di tepian Sungai Bengawan Solo. Menurut mitos, bunga tersebut di samping untuk pengobatan, bermanfaat pula untuk kerejekian jika kita bisa melihat saat mulai mekar. Ada juga pohon elo dan pohon wungli
Kedua pohon ini dipercaya memiliki daya mistis yang tinggi. Konon, siapa yang bisa melihat bunga kedua pohon tersebut dipercaya akan menjadi kaya raya. Inilah di antara fenomena mistis yang masih kental di sungai legendaris tersebut. Silahkan Anda berburu peruntungan di Bengawan Solo sekaligus mengolah jiwa kita agar menjadi supranatural yang mumpuni. Tapi ingatlah pesan dari Kiai Rojomolo yang akan memberinya luapan air mandinya jika siapa saja berebut dan berbuat tidak terpuji di sepanjang kekuasaannya. Dan jika kita berbuat baik, dia juga berjanji akan membantu dalam segala upaya kita. Ingat, berhati-hati pula terhadap para penguasa gaib yang sering melintasi daerah ini. Sepanjang kita tidak berbuat ulah, pasti kita akan selamat. Akhirnya hanya Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya.